Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak-hak istimewa Allah. Untuk hari ini kita akan membahas tentang hak-hak istimewa Allah dalam doa. Pasti kalian udah gak asing dengan kata doa. Apa sih doa itu? Baik, aku akan jelaskan. Doa itu adalah ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah lisan dan ibadah hati. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Ad-du'a wal ibadah." Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Dalam hak-hak istimewa Allah dalam berdoa, kita akan membahas yang pertama adalah keutamaan doa. Yang pertama, keutamaan doa yang pertama adalah doa adalah ibadah. Seperti yang tadi kakak sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah lisan dan ibadah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Nah, yang dimaksud doa dalam ayat di atas adalah doa yang bersifat permohonan. Jadi berdoa lebih khusus dari beribadah. Artinya, barang siapa yang sombong, yang tidak mau beribadah, pasti dia itu tidak mau berdoa. Dengan demikian, ancaman ditunjukkan kepada orang yang meninggalkan doa karena sombong. Jadi, orang yang sombong, orang yang gak mau berdoa sama Allah itu dapat ancaman, yaitu masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Untuk itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, karena orang yang tidak berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sombong. Kemudian keutamaan berdoa yang kedua, ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Nah, jadi doa itu kan adalah ibadah. Nah, ibadah yang paling mulia di sisi Allah itu adalah berdoa. Jadi berdoa itu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Tiada ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Syekh Al-Mubarakfuri berkata bahwa arti hadis tersebut adalah tidak ada suatu ibadah qauliyah atau ibadah ucapan, ibadah perkataan yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Jadi ibadah qauliyah yang paling mulia itu adalah doa. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang-orang yang meninggalkan doa. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab 'alaihi." Barang siapa, yang artinya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, atau di sini dimaksud meminta itu berdoa ya, maka Allah akan memurkainya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam Al-Mubarakfuri berkata bahwa orang yang meninggalkan doa berarti sombong dan merasa tidak membutuhkan Allah. Jadi kita harus berdoa kepada Allah agar Allah tidak murka, karena Allah itu murka terhadap orang-orang yang meninggalkan doa. Kemudian keutamaan doa yang keempat, doa mampu menolak takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La yuraddul qada illa du'a." Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Kemudian yang kelima, orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang paling lemah. Nah, kalau kita mau jadi orang yang kuat, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Karena orang yang lemah itu orang yang tidak mampu berdoa. Nabi SAW bersabda, "A'jazun nasi man ajiza 'anid du'ai wa abkhalun nasi man bakhila bis salami." Yang artinya, orang yang paling lemah adalah orang yang meninggalkan berdoa, dan orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil untuk mengucapkan salam. Jadi arti hadis di sini adalah orang yang paling lemah adalah orang yang meninggalkan doa, orang yang gak mau berdoa sama Allah.
Nah, orang yang paling bakhil itu apa sih? Bakhil itu pelit ya. Adalah orang yang pelit untuk ngucapin salam. Jadi orang yang nggak mau ngucapin salam itu disebutnya orang yang pelit. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian keutamaan doa yang keenam adalah berdoa diperintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa itu emang diperintahkan oleh Allah. Barang siapa meninggalkan doa berarti menentang perintah Allah, dan barang siapa yang melaksanakannya berarti telah memenuhi perintahnya. Jadi kalau kita berdoa itu berarti kita telah melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau kita ninggalin doa berarti apa? Berarti kita menentang perintah Allah. Kemudian yang ketujuh, berdoa bisa menghindarkan bencana dan musibah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wad'u rabbi 'asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Zakaria, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wa sya'ala rasu syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Yang artinya, ia berkata, ya Robku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau ya Robku. Jadi Nabi Zakaria itu tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu adalah poin-poin keutamaan dalam doa. Ada 7 poin ya. Baik, untuk hari ini itu saja materinya. Jangan lupa untuk dimurojaah ya materi-materi sebelumnya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi PAS, penilaian akhir semester. Baik, barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.